Pada suatu malam tanggal 15 Desember 1900, sebuah kapal uap bernama SS Arthur yang sedang melintasi Atlantik Utara tiba-tiba menyaksikan sesuatu yang janggal. Di kejauhan, berdiri sebuah mercusuar yang seharusnya menjadi penuntun kapal. Namun, malam itu, lampu mercusuar itu mati total. Dalam pelayaran di wilayah seperti itu, satu kesalahan kecil bisa berarti kematian. Mercusuar itu berada di gugusan batu terpencil bernama Flannan Isles, sekitar 32 km di barat Skotlandia. Di sana, seharusnya ada 3 penjaga yang bertugas tanpa henti, menjaga agar lampu mercusuar tetap menyala setiap malam. Namun, malam itu tidak ada cahaya, tidak ada tanda kehidupan. Kapal tersebut segera kemudian melaporkan kejadian itu ke Northern Lighthouse Board di daratan utama. Masalahnya, bantuan tidak bisa segera dikirim. Pada saat itu, laut sedang berada dalam kondisi buruk, dan musim dingin yang ganas membuat perjalanan mustahil dilakukan dalam waktu dekat. Baru pada 26 Desember 1900, kapal Hesperus akhirnya berhasil diberangkatkan menuju pulau itu, membawa seorang penjaga pengganti bernama Joseph Moore. Saat kapal mulai mendekati East Landing, Kapten Jim Harvey memberikan sinyal kedatangan. 3 kali bunyi klakson panjang dan suar dinyalakan. Biasanya sinyal itu akan langsung dibalas oleh 3 sosok penjaga yang sudah menunggu di dermaga batu. Tapi kali ini, tidak ada jawaban apapun. 3 pria yang seharusnya ada di sana adalah James Ducat, Thomas Marshall, dan Donald MacArthur. Mereka adalah penjaga resmi mercusuar itu, orang-orang yang tidak pernah meninggalkan pos tanpa pergantian. Karena tidak ada respon dari daratan, Joseph Moore akhirnya diturunkan untuk memeriksa kondisi menara. Ia menaiki jalur berbatu yang curam sambil memanggil nama mereka. Namun, hanya angin dingin yang menjawab. Saat memasuki bangunan mercusuar, ia menemukan pintu utama terkunci dari dalam. Setelah berhasil masuk, hal pertama yang membuatnya heran adalah kondisi ruangan. Semuanya rapi. Lampu mercusuar masih dalam keadaan siap pakai. Tangki minyak penuh, dan sumbu lampu sudah dipotong dengan benar. Seolah-olah pekerjaan terakhir mereka baru saja selesai beberapa jam sebelumnya. Di ruang makan, Moore menemukan kursi yang terbalik. Di dekat pintu, 2 jaket tebal tergantung begitu saja. Padahal di luar sedang terjadi cuaca dingin ekstrim. Tidak masuk akal jika mereka keluar tanpa perlengkapan itu. Ia kembali ke kapal dengan laporan penuh kebingungan. Kemudian, pencarian besar dilakukan bersama awak kapal, menyisir seluruh pulau berbatu itu. Namun hasilnya nihil. Tidak ada jejak, tidak ada tubuh, tidak ada tanda pertarungan. Ketiga penjaga itu seakan menghilang tanpa jejak. Ketika logbook diperiksa, ditemukan catatan yang masih ditulis hingga pagi 15 Desember pukul 9 pagi. Catatan sebelumnya, pada 12 Desember, menggambarkan badai besar yang sangat keras. Thomas Marshall menulis bahwa angin yang mereka hadapi adalah yang terkuat sepanjang pengalamannya. Catatan itu juga menggambarkan perubahan perilaku di antara mereka. James menjadi pendiam dan murung. Donald terlihat sangat terguncang hingga menangis. Dan suasana di dalam menara dipenuhi ketegangan. Mereka bahkan menuliskan bahwa mereka sempat berdoa bersama. Lalu, pada 15 Desember, catatan terakhir menyebutkan bahwa badai telah mereda dan laut kembali tenang. Setelah itu, tidak ada tulisan lagi. Namun, yang aneh, data cuaca dari kapal lain yang melintas di sekitar wilayah tersebut tidak mencatat adanya badai besar pada rentang tanggal itu. Tidak ada angin ekstrim, tidak ada ombak besar. Laut tercatat relatif normal untuk musim dingin. Disinilah misteri semakin dalam. Jika tidak ada badai, mengapa mereka menulis tentang kehancuran cuaca yang begitu parah? Jika laut tenang, apa yang membuat 3 penjaga berpengalaman itu merasa begitu ketakutan? Berbagai teori mulai bermunculan. Ada yang menduga salah satu dari mereka keluar saat ombak naik tiba-tiba, lalu 2 lainnya mencoba menolong dan semuanya terseret ke laut. Namun teori ini tidak menjelaskan kenapa tidak ada mayat yang ditemukan. Ada juga dugaan bahwa mereka melarikan diri dari pulau, meskipun tidak ada kapal yang tersedia. Ada yang lebih gelap lagi, konflik internal,
pertengkaran, bahkan dugaan kekerasan. Tapi semua teori itu runtuh pada satu hal yang sama. Tidak ada bukti fisik yang mendukung. Yang paling membingungkan adalah fakta bahwa pintu utama terkunci dari dalam. Sebagian orang mulai melihat kemungkinan lain, bukan peristiwa fisik, tetapi kondisi mental. Catatan tentang ketakutan, tangisan, dan doa menunjukkan tekanan psikologis yang sangat berat. 3 pria yang terisolasi di tempat sempit, jauh dari dunia luar, bisa saja mulai kehilangan kestabilan pikiran. Di ruang kecil tanpa kontak manusia lain, kekenangan bisa berkembang cepat. Satu orang panik, yang lain ikut terseret. Persepsi bisa berubah, suara alam bisa terdengar seperti ancaman. Pikiran bisa menciptakan bahaya yang sebenarnya tidak ada. Untuk memahami ini, kita perlu melihat bagaimana kerasnya kehidupan penjaga mercusuar pada masa itu. Pada abad ke-18 dan 19, tugas mereka adalah memastikan kapal tidak menghantam karang tersembunyi. Tugas yang sering berarti hidup dan mati bagi banyak orang di laut. Mercusuar dibangun di tempat paling terpencil dan berbahaya yang bisa dibayangkan. Para penjaga hidup dalam isolasi panjang dengan tanggung jawab besar yang selalu mengintai jika terjadi kesalahan. Di berbagai belahan dunia, pekerjaan ini sering diisi oleh orang-orang dari latar belakang yang berbeda, termasuk keluarga penjaga, buruh migran, hingga mantan pekerja kasar. Semua menghadapi kesepian ekstrim dan tekanan yang terus-menerus. Catatan pribadi dari banyak penjaga menunjukkan pola yang sama. Kesunyian yang panjang, rutinitas monoton, dan beban moral yang berat. Jika ada kapal karam, kesalahan pertama yang dicari adalah dari mercusuar. Tidak heran jika dalam kondisi seperti itu, konflik kecil bisa membesar dan pikiran bisa menjadi tidak stabil. Ada juga catatan sejarah tentang gangguan yang disebut lighthouse madness, kondisi di mana penjaga mengalami kecemasan berat, gangguan tidur, paranoia, bahkan delusi akibat isolasi dan tekanan kerja yang ekstrim. Contoh tragis terjadi di Small Lighthouse pada tahun 1801. 2 penjaga, Thomas Howell dan Thomas Griffith, terjebak bersama saat salah satu dari mereka meninggal dunia. Karena tidak ada tempat untuk menguburkan, jasad itu disimpan di dalam menara. Howell harus hidup berhari-hari di ruang sempit bersama mayat rekannya, hingga akhirnya kondisi mentalnya runtuh ketika diselamatkan. Selain tekanan psikologis, ada juga faktor fisik yang tidak disadari pada masa itu, merkuri. Banyak mercusuar menggunakan sistem lensa besar yang berputar di atas cairan merkuri untuk mengurangi gesekan. Penjaga harus berurusan langsung dengan cairan ini setiap hari tanpa perlindungan apapun. Uap merkuri yang terhirup secara terus-menerus bisa merusak sistem saraf secara perlahan. Gejalanya dimulai dari sakit kepala, lalu berubah menjadi perubahan perilaku, mudah marah, curiga berlebihan, hingga delusi. Kondisi ini dikenal sebagai eretisme merkuri. Dalam banyak laporan sejarah, penjaga mercusuar yang terpapar menunjukkan perubahan perilaku drastis. Bahkan tulisan tangan dan catatan logbook mereka ikut berubah seiring memburuknya kondisi mental. Hal ini membuat catatan dari Flannan Isles terlihat semakin misterius, karena ketakutan yang tertulis di sana tidak sejalan dengan kondisi cuaca yang sebenarnya tenang. Seiring waktu, sistem berbasis merkuri mulai ditinggalkan, tetapi reputasi kegilaan penjaga mercusuar sudah terlanjur melekat dalam sejarah. Pada akhirnya, misteri Flannan Isles tidak hanya soal 3 orang yang hilang, tetapi juga tentang bagaimana isolasi, tekanan, dan mungkin racun perlahan bisa mengubah cara manusia melihat dunia. Dan mungkin, sebelum laut benar-benar mengambil mereka, pikiran mereka sudah lebih dulu runtuh di tempat yang sunyi itu.